Pertanyaan ketiga dari Safira Khaila. Mbak, izin nanya. Saya sering menghindari ngobrol keuangan karena takut memicu konflik dengan keluarga saya. Padahal di satu sisi saya ingin membantu adik saya kuliah dan sisi lain orang tua juga banyak banget utangnya gitu. Saya sendiri belum mapan dan saya ingin mengatur keuangan saya dengan sehat tapi susah sebagai tulang punggung keluarga. Ada solusi? Oke. Again, angka tidak berbohong. Ada satu tools yang jarang banget dipakai sama orang, tapi ini penting. Oke. Namanya tools balance kekayaan bersih pribadi. Jadi, basically kita bikin di sebelah kiri itu semua harta yang kita punya, di sebelah kanan itu adalah semua pinjaman yang masih harus dibayar. Bukan cicilan, pinjamannya. Dalam hal ini kan tadi dia share, ini orang tua yang banyak utang. Berarti hartanya itu termasuk harta orang tua. Oke. Yep. Dari sini sebenarnya akan kelihatan Bilal, orang tuanya sebenarnya punya harta nggak sih buat bayar pinjaman tersebut? Kalau misalnya iya, contoh misalnya jual rumah, ya maka mungkin itu perlu dilakukan. Tapi ingat, pada saat jual rumah artinya dia harus menyisihkan sejumlah uang untuk bisa ngontrak untuk sekian lama, kira-kira gitu. Karena kan dia tetap harus punya rumah tinggal. Nah, itu sebenarnya adalah kuncian. Ada orang yang pernah nih cerita, anaknya tuh kayak sedih gitu karena ini kayaknya my parents tuh broke deh, dia nggak nyiapin tabungan buat aku kuliah, jadi kayaknya aku mesti cari beasiswa lalala. Tapi terus dia sempat cerita juga bahwa iya dia tuh gimana sih nggak nyiapin tabungan gini, tapi dia masih ada rumah 3 sama masih punya mobil 1. Artinya apa? Dia pikir tabungan itu harus berbentuk tunai, cash. Padahal berarti si rumah yang 3 itu ya harus dijual, bener nggak? Mungkin pada saat itu cita-citanya punya rumah mau dikontrakin atau apa, tapi ternyata nggak bisa karena ada tanggung jawab ini. Nah, dengan begini aku pengen pendengar kita ini itu tuh ngobrol sama orang tuanya, sama-sama duduk bareng dan cari solusi untuk utang tersebut. Baru berikutnya ini soal si kuliah adik itu. Karena kuliah adik itu juga adiknya harus diajak ngobrol. Kakak mampunya segini. Kalau kakak mampunya segini, opsi kuliahnya tuh di sini. Ya adiknya juga memang perlu untuk memahami kakaknya kemampuannya gimana. Tapi kadang-kadang yang kejadian adalah si kakaknya kan diteror gitu kan, dibilang kamu tuh ya dulu semua uangnya bapak ibu tuh buat nguliahin kamu gitu. Giliran kamu sukses kamu nggak mau lagi bantu adik-adik apa segala macam. Balik lagi tuh financial enmeshment, ya dong. Sekarang tinggal pilihan di si kakak. Si kakak ini mau ngikutin semua yang diomong itu atau dia berani untuk ngomong. Nah ini kan titik pilihan nih Bilal. Kalau kakaknya bilang kayak tadi dia bilang aku gak berani berkonflik, berarti itu pilihan hidupnya dia. Artinya kamu mesti sadar penuh bahwa this life itu akan menggeluti kamu for the next berapa years gitu loh ke depan. Dan itu pilihan sadar kamu loh, karena kamu tidak mau berkonflik. Yang tadi aku sering bilang bahwa kamu memilih loh untuk gak apa-apa deh gue diginiin daripada gue diomongin orang. Benar. Gue dibilang anak durhaka, gue dibilang apa, gak apa-apa deh. Ya berarti itu you secara sadar kamu mau melakukan itu. Maka kalau udah itu yang kamu pilih, aku cuman punya satu saran. Ikhlas. Ikhlas dalam kesedihan. Mau gimana lagi, you choose that. Dan kalau kamu bilang aku gak punya pilihan, manusia itu selalu punya pilihan. Tapi pilihan seperti apa yang berani kita ambil dan sanggup mungkin kita ambil kan, kadang ya omongan orang kan emang suka nyelukit banget. Tapi kan faktanya ada